Ayo kita belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikenal yang namanya tenses. Tenses ini untuk menggambarkan waktu yang terjadi dalam sebuah kalimat. Tenses dibagi secara umum menjadi 3 bagian. Past tense yang terjadi di masa lampau atau sudah terjadi, present tense yang terjadi saat ini, dan future tense yang akan terjadi. Saat ini kita akan membahas tentang present tense. Present tense dibagi lagi menjadi beberapa bentuk. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bentuk simple present tense. Simple present tense menggambarkan kalimat yang terjadi saat ini atau kebiasaan atau juga bisa berupa rutinitas atau juga sebuah fakta. Misalkan saya pergi ke pasar, saya pergi ke sekolah, itu merupakan rutinitas. Atau juga misalkan the elephant is big, gajah itu besar. Semut itu sangat kecil misalkan. Nah, itu kalimat-kalimat yang menggambarkan sebuah fakta begitu ya. Oke, kita coba membuat kalimat simple present tense. Simple present tense, pola kalimatnya terdiri dari subjek ditambah verb 1 ditambah complement atau pelengkap. Complementnya ini bisa berupa objek, keterangan waktu, keterangan cara, atau keterangan tempat juga bisa. Oke, kita mulai. Misalkan subjeknya I, tambah verb. I, verbnya eat, misalkan makan. I eat banana every day. Nah, subjeknya I, verb satunya eat, complementnya ada banana sama everyday. Subjeknya I, verbnya eat, ini complementnya gitu. Ini merupakan kalimat simple present tense. Terus misalkan lagi, we study English. Kita belajar bahasa Inggris. Subjeknya we, verbnya study, complementnya English gitu. Tapi dalam sebuah kalimat simple present tense ada perubahan pada kata kerja. Tergantung siapa subjeknya. Subjeknya kita golongkan menjadi 2 bagian. Ada yang kelompok I, you, we, they. Terus objek yang lebih dari 1. Objek yang lebih dari 1 atau jamak. Dia kata kerjanya tetap verb 1 biasa aja. Kayak tadi, kayak eat, misalkan go, study, nggak ditambah apa-apa. Ada juga kelompok yang satunya lagi, he, she, it, terus orang atau benda yang cuma 1, yang tunggal. Dia verbnya harus ditambah. Verb 1 ditambah, ada yang ditambah s, ada yang ditambah e sama s, ada juga yang ditambah i, es, tergantung verbnya nanti. Oke, kita coba kasih contoh. Ini ada kelompok I, you, we, they sama jamak. Jamak itu benda atau orang yang lebih dari 1. Ada juga kata kerjanya tetap verb 1 biasa. Ada juga kelompok he, she, it atau benda atau orang yang cuma 1, yang nama orang, misalkan Andi, Anwar, Rina, Rita gitu, atau bendanya cuma 1. Dia kata kerjanya verb 1 harus ditambah s, es atau ies, tergantung kata kerjanya. Seperti ini. Kita kasih contoh, misal. Nah, yang ditambah s, atau kita kasih contoh biasa dulu. Misalkan saya membaca sebuah novel.
I read a novel. Oke. Di sini kata kerjanya biasa kan? Karena kelompok I, we, they sama yang jamak tadi. Read, kata kerjanya biasa. Tapi kalau kita rubah ini jadi he kan masuk ke kelompok yang he, she, it sama subjek tunggal. Dia membaca buku, sebuah novel. Nah, ini berarti kata kerjanya harus ditambah s. Karena dari kelompok he, she, it sama tunggal tadi. He reads a novel gitu. Nah, misalkan kalimat lain. Kamu pergi, you go to school. Kamu pergi ke sekolah. Go-nya kata kerjanya tetap bab 1 karena di kelompok I, you, we, they sama jamak tadi. Tapi kalau kita rubah menjadi Dewi pergi ke sekolah. Kata kerjanya diganti, harus ditambah goes. Ditambah E sama S to school. Kenapa ditambah E sama S? Karena Dewi kan subjeknya single, tunggal gitu, satu orang, nama orang cuma satu dari kelompok he, she, it sama tunggal tadi. Jadi harus tambah. Kenapa ditambahnya ES, nggak ditambah S? Karena di sini kata kerjanya ujungnya O, vokal yang ujungnya O. Kalau vokal yang ujungnya, kata kerja ujungnya vokal, dan O harus tambah E sama S ujungnya gitu. Oke. Bikin lagi, misalkan dia pergi ke sekolah. She goes to school. Karena kelompok yang he, she, it atau subjek tunggal lainnya gitu. Ada yang ditambah S, tambah ES, ada juga yang ditambah IES. Contohnya ini. Misalkan kita membuat kalimat I study English. Saya belajar bahasa Inggris gitu ya. I study English. Tapi kalau subjeknya kita rubah, misalkan jadi Yuli belajar bahasa Inggris. Yuli belajar bahasa Inggris, berarti subjeknya tunggal. Berarti harus dirubah kata kerjanya. Nah, karena study berakhiran Y, walaupun dia Y bukan huruf vokal, tapi bunyinya I, study, yang kata kerjanya berbunyi I, itu harus ditambah IES. Nah, studies gitu. Karena bunyinya I, Y-nya jadi diganti jadi I. Studies. Misalkan lagi, dia belajar bahasa Inggris. Berarti, he studies English. Seperti itu. Jadi ada yang ditambah S, tambah ES, dan tambah IES. Coba kita latihan lagi. Kita buat kalimat. Saya membeli sebuah pensil. Oke, berarti di sini kata kerjanya itu membeli ya. Kata kerjanya membeli. Kata kerjanya berarti buy. Dia membeli sebuah pensil. Anwar and Budi membeli sebuah pensil. Pensil. Oke. Oke, berarti di sini yang pertama saya membeli sebuah pensil. Jawabannya ya kata kerjanya tetap buy karena I, we, they sama subjek yang jamak itu kata kerjanya tetap.
Yang kedua, dia membeli sebuah pensil. He, berarti kata kerjanya buys. Harus ditambah s. Buys a pencil. Kenapa yang tadi study ujungnya y, tapi ditambahnya ies, sedangkan ini buy ujungnya y juga cuma ditambah s. Karena di sini buy bunyinya y konsonan, bukan bunyinya vokal. Yang tadi kan study, walaupun y bunyinya i, jadi harus tambah ies gitu. Karena ini y-nya konsonan, tidak berbunyi vokal, buy, jadi coba ditambah s aja. He buys a pencil. Anwar and Budi, ini ada 2 orang nih. Subjeknya nama orang tapi lebih dari 1. Berarti masuknya ke kelompok jamak, yang I, we, they sama jamak. Berarti kata kerjanya tetap buy a pencil gitu. Seperti itu. Itulah cara membuat kalimat simple present tense. Nah, dalam membuat kalimat, ini disebutnya kalimat positif. Ada juga yang disebut kalimat negatif dan kalimat tanya. Nanti kita bahas. Oke, terima kasih udah belajar bareng bahasa Inggris.